Halo teman-teman, saya Jana Priscilia Melisa, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membagikan ilmu tentang tendinitis. Ya, jadi teman-teman, ini ada gambarnya. Tendinitis itu merupakan peradangan yang terjadi pada tendon, di mana tendon itu merupakan jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Iya, jadi teman-teman, meskipun pada umumnya tendinitis ini menyerang pada tendon bagian bahu, siku, lutut, pergelangan kaki atau tumit, namun kondisi tendinitis ini juga dapat terjadi pada tendon di bagian tubuh manapun. Nah, tendinitis ini disebabkan oleh gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti gerakan melompat yang sering dilakukan atlet basket atau gerakan mengayunkan tangan yang sering dilakukan oleh atlet tenis. Gerakan tersebut dapat membuat tendon menjadi tertekan sehingga terjadinya peradangan. Nah, tendinitis ini ditandai dengan munculnya rasa sakit pada tendon yang meradang. Kemudian, rasa sakit ini biasanya semakin parah saat otot di area tendon yang meradang itu digerakkan. Misalnya, saat melompat, berlari, atau memutar pergelangan tangan. Rasa sakit tersebut juga dapat disertai dengan beberapa gejala lain, seperti area tendon yang bermasalah mengalami pembengkakan ringan, munculnya sensasi hangat, kemerahan, dan kaku otot. Nah, makanya tendinitis ini perlu kita cegah dengan yang pertama, menghindari aktivitas yang memberi tekanan yang berlebih pada tendon, terutama jika dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, melakukan jenis olahraga lain jika olahraga yang bisa dilakukan menimbulkan nyeri. Yang biasa dilakukan itu menimbulkan nyeri. Kemudian, mengikuti saran instruktur olahraga profesional agar gerakan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah pada tendon. Nah, kemudian melakukan peregangan sebelum dan setelah latihan untuk memaksimalkan gerakan sendi dan mengurangi risiko cedera. Kemudian mengenakan sepatu olahraga dan alat pelindung yang tepat sesuai dengan jenis olahraga yang dilakukan. Kemudian bisa mengatur posisi duduk yang tepat seperti posisi punggung yang tegak, tetap tegak selama duduk. Nah, teman-teman, ini ada beberapa tindakan medis yang dapat dilakukan untuk kasus tendinitis ini. Gambar yang pertama ini ada terapi ultrasound. Itu untuk menghilangkan jaringan paru tendon dengan menggunakan paparan gelombang suara ultrasonik tersebut. Kemudian yang gambar kedua ini ada dry needling, itu untuk merangsang proses penyembuhan tendon untuk menggunakan jarum khusus, Kemudian yang ketiga itu ada sampai dengan operasi untuk menangani kondisi tendinitis yang parah seperti tendon yang sudah terlepas dari tulang. Nah, teman-teman, karena kita sudah mengetahui sedikit tentang tendinitis tadi, ayo kita jaga kesehatan tendon kita agar aktivitas fisik kita tidak terganggu dengan melakukan pencegahan yang tadi telah diuraikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.